Shalom, 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 haleluya. Puji Tuhan, sungguh Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Satu hari lagi Tuhan percayakan untuk kita hari ini Selasa 26 Juli tahun 2022 adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan sama seperti Tuhan sudah memberkati tidur malam kita, maka percayalah bahwa di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan memberkati dan menolong hidup kita. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang tetap kita ambil dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-22, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasalnya ke-22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, memilih menjadi teladan atau meneladani orang lain. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai Tuan, aduhai seri paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Bacaan kali ini berisi nubuatan kepada dua raja sekaligus, yaitu Yoyakim dan Konya. Kepada Yoyakim disampaikan teguran Tuhan karena ia memerintah secara lalim, hanya mencari untung sendiri, bahkan tega memeras dan menumpahkan darah orang lain. Karena itu tidak akan ada orang yang meratapi kematiannya. Dan kepada Konya juga disampaikan mengenai kesusahan yang akan ia alami, yaitu ia akan dibuang ke Babel dan tidak akan ada lagi keturunannya yang menjadi raja di Yehuda. Yoyakim dan Konya adalah anak dan cucu dari Raja Yosia. Yoyakim menjadi raja menggantikan saudaranya Yoahas yang ditawan Firaun Neko ke Mesir. Tahukah saudara bahwa Raja Yosia merupakan raja yang melakukan keadilan dan kebenaran? Yosia juga melakukan pembaruan iman dan hidup keagamaan di Yehuda dan berbalik untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak pernah ada baik sebelum dan sesudah dia. Seorang Raja Yehuda yang sepenuhnya mengasihi Tuhan seperti Yosia. Padahal Yoyakim dan Konya adalah anak dan cucu dari Raja Yosia yang telah melakukan pembaharuan bagi Yehuda. Kenapa terjadi demikian? Segala kebaikan dan kebenaran yang dilakukan Yosia harusnya bisa diteruskan dan diikuti oleh anak cucunya. Yoyakim dan Konya bisa saja memilih untuk menjadi raja yang baik seperti Yosia. Namun sebaliknya, mereka memilih untuk mengabaikan teladan Yosia. Mereka memerintah menurut pandangan dan kehendak mereka sendiri. Itu semua membuat mereka jatuh ke dalam kejahatan dan penderitaan. Jadi sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kita mendapati bahwa kata pepatah yang menyatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak selamanya cocok dalam kehidupan orang beriman. Memiliki orang tua yang baik dan berhasil tidak menjamin anak-anaknya akan demikian. Begitu pula sebaliknya. Memiliki orang tua yang lalim dan gagal tidak berarti anak-anaknya akan demikian juga. Karena perhatikan, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Tetaplah jadi berkat dimanapun kita berada. Selama kita mengetahui sebuah kebenaran yang harus kita kerjakan, kerjakanlah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi jangan pernah tuntut orang lain mungkin memberikan teladan dalam hidupmu. Koreksi hidup kita, apakah kita telah memberikan teladan bagi orang lain? Hidup kita, tingkah laku kita, pikiran kita, dan semua hal yang ada dalam hidup kita hendaknya menjadi teladan bagi orang lain. Pilihlah, apakah kita meneladani orang lain atau kita menjadi teladan bagi orang lain. Jangan pernah kecewa dengan orang-orang yang tidak dapat memberikan teladan dalam hidupmu. Mungkin Tuhan memacu kita, mempercayakan kita untuk menjadi teladan bagi mereka dan bagi orang lain. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita satu perkara yang besar, bahwa kita harus memilih meneladani orang lain dalam hal yang positif tentunya, atau kita menjadi teladan bagi orang lain. Diberkatilah kita sepanjang hari ini.
Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena kita menyerahkan diri kita ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, serta penghiburan dikerjakan Roh Kudus menyertai engkau sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, dengarkanlah pernyataan ini dalam nama Yesus. Sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.